Halo Sobat Mager, gimana kabarnya? Masih bersama saya Abda. Kali ini saya sedang bersemangat karena saya akan membahas sebuah film tentang seorang penjaga malam di sebuah museum yang mengalami sebuah kejadian aneh, di mana patung-patung di dalam museum tiba-tiba bisa bergerak sendiri. Dan hal tersebut merupakan hal yang aneh. Dan langsung saja tanpa berlama-lama pasang posisi mager kalian, dan inilah film. Diawali dengan penampakan sebuah museum lama, terlihat seperti museum pada umumnya, di mana terlihat di dalam museum tersebut terdapat patung, artefak Fir'aun, tokoh-tokoh dunia, hewan, sampai tokoh sejarah. Setelah itu scene berganti, terlihat si Otong sedang kesulitan dengan mobilnya. Namun dikarenakan frustasi, si Otong meninggalkan mobilnya tersebut lalu masuk ke sebuah rumah. Hey, come on in. Good. How you doing, Don? Well, what do you mean? Nikki said he was gonna tell you. Diketahui si Otong berniat ingin menemui anaknya untuk bermain bersama. Di sini terlihat si Otong sudah pisah dengan istrinya dikarenakan suatu alasan dan saya tidak mau ikut campur. Tetapi di sini si Otong masih mendapatkan hak asuh atas anaknya yang bernama Nick, sehingga si Otong berhak menemui Nick. Namun karena sang mantan istri khawatir karena si Otong belum mapan dan ia tidak bisa mengasuh anak dengan baik. Dan si Otong hanya bertemu Nick di akhir pekan. That's not the point. Come on. That's cool. So what, you wanna dress? Akan tetapi Nick sangat nyaman dengan ayah kandungnya, terlihat keakraban mereka seharian. Keesokan harinya, si Otong berusaha melamar pekerjaan karena selama ini si Otong tidak pernah tetap dalam satu bidang pekerjaan. Di dalam wawancaranya ini, si Otong mendapat penolakan sehingga pemilik perusahaan itu merekomendasikan si Otong untuk bekerja di suatu tempat. Dikarenakan si Otong harus cepat mendapatkan pekerjaan, mau bagaimana lagi si Otong harus menerimanya. Berlanjut perjalanan si Otong sampai di suatu museum. Di awal film tadi, ketika si Otong bertanya, ternyata pihak museum dapat menerima si Otong sebagai staf keamanan atau jaga malam. Lalu bergegas si Otong pun ke ruangan keamanan bertemu staf lama museum itu. Dan benar saja, setelah staf lama memberitahu si Otong bahwa pihak museum mencari pengganti staf keamanan malam atau jaga malam mengganti penjaga tua yang sebentar lagi pensiun. Lalu pada keesokan harinya tepat pukul 5 sore, si Otong memulai hari pertama bekerja. Sebelum pulang, si Otong diajak mengelilingi museum untuk beradaptasi dengan lingkungan dan barang milik museum. Sehingga si Otong melihat di suatu ruangan Fir'aun. Di dalam sana dijelaskan bahwa sang Fir'aun mempunyai benda yang sangat berharga. Benda tersebut berbentuk tablet bernama tablet Amenrah. Dan setelah itu si Otong pun bersiap untuk bekerja. Diawali dari penyerahan kunci dan juga senter, tak lupa juga dengan buku panduan. Lalu para penjaga senior itu pun cabut dan meninggalkan si Otong sendirian. Awalnya si Otong menganggap pekerjaan yang tidak terlalu berat, sehingga si Otong merasa bosan dan bermain dengan barang-barang museum hingga si Otong tertidur lelap saking ngantuknya. Tetapi seketika atmosfer di museum tiba-tiba berubah saat si Otong bangun dari tidurnya dan mulailah ia berkeliling sambil berjaga. Awalnya si Otong heran kenapa patung kerangka T-Rex tiba-tiba menghilang. Sungguh aneh, namun Otong terus mengikuti arah dan benar-benar patung T-Rex tersebut hidup kembali. Tak berselang lama, patung T-Rex tersebut langsung mengejar si Otong. Si Otong pun ngibrit sekencang-kencangnya sambil terus menghubungi Cecil, penjaga sebelumnya. Dan seketika itu pun si Otong panik di tengah masalah. Lalu si Otong membaca petunjuk dan menemukan cara menjinakkan T-Rex tersebut. Number one, throw the bone.
Yang ternyata si T-Rex hanya ingin bermain dengan si Otong. Dengan menggunakan salah satu tulang yang copot dari badannya, si Otong lalu melemparkan tulang tersebut dan si T-Rex pun pergi. Kini dengan aneh seluruh patung di museum tiba-tiba hidup kembali, dan sebab mengapa mereka hidup masih belum diketahui. Lalu si Otong masih saja bingung sambil terus membaca buku petunjuk tersebut. Kini ia sampai di ruangan seorang suku, tetapi karena terhalang kaca, si Otong pun tidak bisa mendengar dan terjebak di tengah masalah. Lalu si Otong pun memutuskan untuk berjalan lagi ke ruangan mamalia Afrika, sehingga masalah selanjutnya harus si Otong hadapi. Sambil ketakutan, si Otong pun berusaha kabur di tengah hewan-hewan buas yang tiba-tiba hidup. Ditambah lagi di sana ada seekor monyet yang sangat pandai bernama Dexter. Namun dikarenakan si monyet sangat nakal, di sini hidung si Otong digigit oleh monyet itu. Ditambah setelah lepas, monyet tersebut merobek buku petunjuk yang dimiliki si Otong. Dan kini si Otong pun harus melanjutkan ini semua tanpa buku petunjuk. Scene pun berganti di aula Wild West. Di saat itu juga tiba-tiba si Otong diikat dan dikeroyok oleh tentara kecil. Diikat dan diarahkan ke jalur kereta api kecil, namun mereka hanyalah miniatur dan ukurannya sangatlah kecil. Lalu dengan mudahnya si Otong pun berusaha melepaskan jeratan itu. Namun saat bangun, miniatur tentara Roma yang sudah mengepung dan siap menyerang si Otong. Hingga datanglah sosok penunggang kuda bernama Theodore Roosevelt, yaitu sosok Presiden Amerika ke-26. Si Otong pun berusaha bertanya ke Pak Presiden mengapa keanehan ini terjadi. Dan sampailah mereka berdua ke ruangan si Firaun. Ternyata semua ini penyebabnya ada di tablet Amenra yang mengeluarkan sebuah mantra yang menyebabkan semua benda di museum dapat memperoleh kehidupannya kembali. Dan kejadian serupa akan terus berulang setiap malam hari. Ya, dan terungkap pekerjaan si Otong ini mengharuskan dia menjaga semua kehidupan tetap berada di museum hingga pagi menjelang. Karena jika terdapat salah satu patung keluar dari museum, maka mereka akan langsung menjadi abu. Lalu pagi pun menjelang sehingga semuanya kembali ke wujud patung hingga malam nanti. Saat pagi, si Otong bertemu anaknya dan segera mengajaknya untuk ikut bersamanya nanti malam, berharap bisa menunjukkan keajaiban di dalam museum. Setelah itu, si Otong kembali masuk dan melihat keanehan karena perubahan semalam. Karena terus penasaran, si Otong pun berusaha mengikuti guide museum itu untuk lebih mengetahui detail-detail museum. Kini si Otong berusaha memahami dan terus belajar mengenai histori para patung yang berada di museum. Lalu mengajak guide itu berbincang-bincang. Lalu si Otong pun bertanya tentang sejarah sambil menyeruput kopi di taman. Dan selanjutnya membaca beberapa artikel sehingga si Otong lebih siap nanti malam. Akan tetapi selanjutnya kejanggalan pun membelakangi si Otong. Berasal dari 3 penjaga tua ini yang sudah selesai bertugas dan ingin mencuri barang-barang dari museum. Scene pun berganti. Malam itu si Otong merancang semuanya untuk mengendalikan semua kehidupan di museum. Awalnya semuanya terkendali dan berharap tidak ada masalah. Namun tidak, setelah si Otong bertemu tentara Mongol, si Otong tidak sengaja melakukan kesalahan sehingga semua rencananya gagal. Diawali kuncinya dicuri sang monyet dan kejar-kejaran pun terjadi. Sampai tiba saat sang monyet tanpa sengaja membuka jendela. Berlanjut manusia purba yang salah menggunakan api, lalu salah satunya melompat keluar museum di saat si Otong berusaha merebut kunci dari Dexter. Sungguh malam ini adalah malam yang rumit bagi si Otong, sehingga keesokan harinya si Otong harus dapat teguran dari Pak Direktur Museum setelah salah satu manusia purba terlihat di luar museum saat pagi hari dan berubah menjadi abu. Pagi ini si Otong sangat kesal setelah apa yang terjadi semalam. Si Otong dipecat oleh Direktur Museum sehingga ia harus menemui Pak Direktur.
Dan si Otong pun berjanji meminta kesempatan 1 malam lagi untuk memperbaiki kesalahannya. Scene pun berganti, si Otong menemui anaknya Nick berusaha menjelaskan kepada anaknya tentang pekerjaannya. Nanti malam si Otong ingin menunjukkan semuanya kepada Nick. Lalu disinilah penonton, keseruan malam ini pun dimulai, diawali dengan menunjukkan T-Rex, tetapi karena suatu masalah semuanya tidak bisa hidup malam ini. Lalu pergilah si Otong menelusuri prasasti Amenra yang ternyata menghilang. Wow. Prasasti Amenra menghilang dicuri oleh para kakek tua, lalu si Otong pun mengejarnya. Dan benar saja, di dalam sebuah keranjang prasasti Amenra ditemukan. Lalu si Otong menyuruh anaknya Nick untuk memutar prasasti tersebut. Lalu semua patung dapat hidup kembali, termasuk 3 orang kakek tua ini yang kembali muda akibat prasasti Amenra. Lalu si Otong pun dihajar habis-habisan oleh 3 kakek tua ini. Lalu Nick anaknya yang berlari menghindar ke dalam dan kejar-kejaran pun dimulai. Namun sayangnya, si Otong tidak mengetahui bahwa para hewan yang hidup kabur lewat pintu belakang. Akhirnya tablet itu direbut dan keduanya terkunci di dalam ruangan Firaun. Saat pikiran si Otong mentok, si Otong pun tidak sengaja membuka sarkofagus milik Firaun dan kini Firaun pun bisa bebas. Sorry to bother you, but your guys there, your jackal guys? Namun ternyata sang Firaun di sini tidaklah jahat dan si Otong pun berusaha menjelaskan kepada Firaun. Yang diketahui Firaun ini adalah Firaun Amenra, Raja Mesir keempat, tetapi tabletnya itu dicuri sehingga mereka harus merebutnya kembali. Di sini di tengah keributan, si Otong dan Amenra berusaha mencari para pencuri sambil menenangkan keadaan. Setelah keadaan tenang, si Otong pun menyuruh mereka semua membantu untuk menangkap pencuri dari tablet Amenra itu. Dan kejar-kejaran pun dimulai. Let's do this, people! Now boys, we can do this. Lalu mereka pun berhasil satu persatu pencuri tertangkap dan disekap di dalam museum. Mereka terus berusaha menggagalkan rencana dari para pencuri yang saat itu membawa tablet Amenra. Si Otong pun yang dibantu para prajurit berhasil mengetahui keberadaan pencuri yang bernama Cecil. Akan tetapi Cecil pergi dengan sebuah kereta kuda dan Teddy terbelah menjadi 2 karena menyelamatkan si Otong. Si Otong pun lalu bersiap menggunakan kuda milik Pak Presiden dibantu Octavius dan Jet dan juga T-Rex. Di sini kejar-kejaran pun terjadi sehingga Cecil terjungkal. Tablet Amenra pun kembali ke tangan si Otong dan langsung berpindah ke tangan sang Firaun. Setelah semuanya berakhir, sang Firaun memperingatkan semuanya untuk kembali ke dalam museum sebelum fajar tiba. Your tablet, you know the instructions. I need you to get everyone back. Taten, Amenrahu. Dan aksi tersebut sempat terlihat beberapa kamera dan beberapa orang sehingga benar saja keesokan harinya museum benar-benar kembali ramai pengunjung dan si Otong pun kembali mendapatkan pekerjaannya dan cerita pun berakhir bahagia. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Sobat Mager suka, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan sampai bertemu di konten selanjutnya.